sudah sangat jelas sebenarnya terkait tata tertib itu seperti apa. Jadi tata tertib itu dibagi menjadi 5 tingkat. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini berdasarkan dari level beratnya ya. Jadi tingkat 1 itu adalah yang paling berat ya. Kemudian tingkat 2, 3, 4, 5 adalah yang paling ringan. Nah, di situ di tabel 10 itu semua item pelanggaran itu sudah dijelaskan apa saja. Kemudian di masing-masing pelanggaran itu juga sudah ada keterangannya, tingkatnya. Misalnya nomor 1 itu berkomunikasi dengan tidak sopan, baik tertulis dan tidak tertulis ya pada mahasiswa, sesama mahasiswa. Dan ada beberapa item pelanggaran yang di situ dituliskan 1/2. Nah, di sini itu yang paling berat itu 35 terlibat dalam tindakan kriminal dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Jadi ini sudah sampai kepada ranah hukum Indonesia ya, bukan hanya di internal Polinema. Nah, terkait di situ mulai dari yang tingkat 2, gitu ya, tingkat 2 dan tingkat 1 itu sebenarnya di jurusan itu ada komisi disiplin ya, yang itu nantinya akan menentukan masuk ke tingkat 1 atau tingkat 2. Misalnya begini, di nomor 29 itu kan ada melakukan pemalsuan data, dokumen, dan tanda tangan. Nah, itu akan didiskusikan terlebih dahulu oleh komisi disiplin sejauh mana apakah bisa masuk ke level 1 atau masuk ke level 2. Seperti itu, tingkat 1 atau ke tingkat 2. Hal-hal tersebut yang perlu untuk didiskusikan di level komisi disiplin. Begitu. Oke, next. Coba di scroll lagi. Nah, terkait 3.2 di situ akumulasi sanksi pelanggaran. Ya, di situ ini ada aturannya ya, dan ini bisa jadi adalah algoritma dari akumulasi itu sendiri. Jadi dari yang paling rendah tingkat 5, jika dilakukan 3 kali, maka dia akan naik ke tingkat 4 untuk pelanggaran yang sama. Misalnya nih tadi ya, berbicara kurang sopan gitu. Udah diingatkan, oke, 1 kali sesuai dengan sanksinya, tingkat 5, melakukan lagi kedua kalinya, kemudian melakukan lagi ketiga kalinya, maka itu akan menjadi naik tingkatnya, tidak lagi tingkat 5, dia akan berubah menjadi tingkat 4. Begitu pula dengan berikutnya, tingkat 4 bisa naik menjadi tingkat 3, tingkat 3 naik ke tingkat 2, dan tingkat 2 bisa naik ke tingkat 1. Begitu. Nah, tingkat ini sebenarnya adalah efeknya itu ke sanksi pelanggarannya. Ya, di situ sudah disampaikan 3.3 terkait sanksi pelanggarannya, itu tingkat 5. Ya, mahasiswa ya pasti teguran lisan disertai dengan surat pernyataan tidak mengulangi lagi di buku materai. Tingkat 2 itu ada bedanya adalah apa adik? Tingkat 5 dan tingkat 4 adik bedanya. Sudah saya buka Pak. Ini mestinya tingkat 2, nomor 2 itu untuk tingkat 4 itu diketahui orang tua itu. Kayaknya ini yang buku pedoman ini kurang ya. Ya ini buku pedoman tahun berapa ini tadi ya? Yang di-download ini tadi tahun berapa ini? Itu bedanya yang tingkat 5 dan 4 itu, yang 4 itu diketahui orang tua ya. Itu kalau di situ kan nggak kelihatan bedanya itu ya. Kemudian yang tingkat 3 membuat surat pernyataan juga, tapi juga ada selain itu ada tugas khusus. Ya, misalnya sanksi sosial, ada membersihkan, ya ada tanggung jawab untuk membereskan apa yang sudah yang dilakukan, yang membuat ada efek, misalnya jadi ada yang rusak, jadi ada yang kotor, seperti itu. Kemudian nomor 4 itu pelanggaran tingkat 2, penggantian kerugian barang dan benda. Tolong scroll.
Nah, itu ya. Tugas layanan sosial, ketika ada kecurangan terkait poin kecurangan, maka bisa di poin C, diberikan nilai D pada mata kuliah terkait. Seperti itu. Kemudian yang kelima itu pelanggaran tingkat 1, bisa dinonaktifkan, diminta untuk cuti. Atau yang paling berat adalah diberhentikan sebagai mahasiswa. Ini tentunya bukan lagi di level jurusan ya, tapi kalau sudah yang diberhentikan sebagai mahasiswa ini levelnya sudah komisi disiplin tingkat senat dan manajemen pusat. Gitu. Nah, terkait siapa saja yang terlibat di sini, ya, jadi kalau secara rule, maka ada dosen tentunya, ya, yang menjadi saksi terkait pelanggaran, ya, maka dosen tersebut bisa siapa saja, ya, dosen. Kemudian dosen menyampaikan ke DPA mahasiswa tersebut, ya, kemudian dicatat, ya, dan oleh DPA pula sanksi tersebut akan diberlakukan. Jadi dosen pelapor ya, istilahnya ada dosen pelapor menyampaikan mahasiswa A, B, C ya telah melanggar, kemudian disampaikan ke DPA, DPA memanggil, ya, diberikan sanksi sesuai dengan tingkatannya, ya, itu dicatat, ya, sehingga dari catatan itu ketika dia mengulangi pelanggaran yang sama sebanyak 3 kali tadi, maka bisa naik tingkatnya dari 5 ke 4, lebih berat, atau 4 ke 3, 3 ke 2, atau 2 ke 1. Seperti itu. Kemudian dari DPA, maaf, pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa dilihat oleh mahasiswanya sendiri, ya. Jadi kalau memang sudah menjalankan sanksinya, ya maka catatan tersebut juga sudah ada keterangannya, sudah dilakukan, ya, untuk sanksinya, atau sudah dikerjakan sanksinya dan sebagainya. Begitu. Kalau dulu sistem ini di tahun berapa ya? Sebelum ada jurusan TI ya, masih prodi TI dan MI saja. Ini tuh ada bukunya, ada buku pencatatan begitu. Ada buku kecil seperti buku saku yang harus dibawa mahasiswa kemana-mana tiap hari. Jadi begitu ada pelanggaran, dosen yang menyaksikan pelanggaran tersebut itu bisa langsung mencatat ke buku tersebut, ya. Kemudian buku itu harus dibawa mahasiswa ke DPA-nya seperti itu ya, untuk disampaikan ini saya sudah melanggar, ini dicatat, atau oleh dosen yang melapor, ya, bisa langsung juga disampaikan ke dosen DPA-nya. Begitu. Kemudian dilakukan sanksi, dicatat juga. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang belum ada pencatatan itu ya, karena kalaupun ada pelanggaran itu baru dicatat dalam bentuk form saja. Kemudian ya tentunya KPS ya, manajemen tingkat prodi dan jurusan itu bisa melihat ya sejauh mana pelanggaran itu ada di masing-masing prodi. Ya, pelanggaran paling banyak itu ternyata misalnya merokok. Pelanggaran paling banyak itu ternyata buang sampah sembarangan. Itu bisa dilihat. Ya, mahasiswa juga bisa lihat loh. Saya kan kemarin sudah melakukan sanksinya, tapi kok di sistem misalnya kok belum tercatat. Nah, itu bisa tanya ke DPA-nya misalnya. Ya, semacam itu. Jadi data itu bisa dilihat oleh mahasiswa, dosen, dan manajemen ya tentunya. Seperti itu. Ya, seperti itu gambaran secara umum. Silahkan jika ada pertanyaan. Halo, halo. Udah jelas semuanya? Jelas atau enggak ada ini? Udah jelas selesai. Ya kan ada kalau ada yang ditanyakan mungkin.
Ya, harapannya sih di akhir studi, ya, ini bisa jadi juga sebagai bentuk seperti kompen alpa ya, bahwa dia sudah nggak punya lagi utang sanksi terkait pelanggaran etika. Itu sih. Jadi ada laporannya gitu ya. Silakan kalau ada yang tanya. Raise hand mungkin bisa biar tahu. Jangan lewat chat, langsung aja ngomong. Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Agung Pradiansa dari kelas TI 2E. Izin bertanya Bu, untuk kalau masalah mengenai komisi disiplin tadi itu kalau boleh tahu siapa aja yang terlibat? Oke, manajemen prodi ya. Kalau yang komisi disiplin di jurusan itu manajemen prodi. Manajemen prodi itu ada ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan koordinator program studi atau KPS. Jelas, Mas? Jelas Tolong Bu. yang lain bisa bacakan yang ada di chat ya. Kayaknya itu lagi kuliah gitu ya. Di chat ini ada Bu, permisi untuk sistem pelaporan itu kita membuat form ya Bu, yang bisa diisi oleh mahasiswa maupun dosen. Iya, betul. Kalau pelaporan itu bukan mahasiswa ya, dosen ya, dosen atau ya dosen sih. Kalau mahasiswa nanti mahasiswa melaporkan mahasiswa nanti bisa antar temen bisa karena tidak sesuai gitu ya, karena nggak seneng gitu terus melaporkan. Jadi dihindari terkait itu. Jadi kalau memang ada mahasiswa yang melihat temennya udah keterlaluan nih gitu, jadi laporkan aja melalui dosen gitu ya. Jadi yang melaporkan terkait pelanggaran itu adalah dosen ya. Bisa dipahami? Iya, antar mahasiswa tidak bisa melaporkan. Ya, nanti formnya itu bisa sekaligus juga bisa upload bukti ya. Ya, kalian yang bisa untuk bagaimana form itu yang cukup informatif, ya sesuai dengan kebutuhan. Itu silahkan untuk berkreasi selengkap mungkin formnya. Izin bertanya, Bu. Ya, Untuk berarti untuk alurnya itu dari dosen itu ke DPA ya, Bu, ya, untuk memverifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswanya, Bu. dosen itu mengisi form langsung yang bisa sampai informasinya ke DPA. Isian dosen pelapor itu ya itu ditujukan ke DPA. Bisa dilihat oleh DPA. Yang memverifikasi laporan ya, kemudian sampai dengan sanksi itu DPA ya. Ini sih, Bu, izin bertanya. Untuk tugasnya admin sendiri itu ngapain Bu dalam sistem tertutup ini? Adminnya itu siapa? Saya tadi nyebut admin nggak? Kalau emang dibutuhkan admin itu adminnya siapa? Menurut admin Mbak juru Cindy. prodi, Bu. Sebagai apa tentunya? Di situ tadi. Kalau memang dibutuhkan admin untuk mengelola ini, ya sebagai apa? Silahkan untuk berkreasi ya. Karena di sini tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ada dosen pelapor, ada DPA, ada manajemen, gitu ya, yang sekaligus juga komisi disiplin itu tadi. Nah, jika memang dibutuhkan admin, maka silakan tugasnya admin untuk apa?
Misalnya mengatur user access-nya masing-masing, ada dosen. Ya, sebenarnya ini begini ya. Saya sudah pernah sampaikan bahwa bisa jadi contoh seperti saya ya, saya itu bisa sebagai dosen pelapor, bisa juga sebagai DPA, bisa juga sebagai manajemen sekretaris jurusan. Nah, itu yang mungkin nanti bisa dibedakan kan begitu. Kenapa? Ada. Silakan. Silakan, ada lagi ada yang ditanyakan. Izin tanya ya Bu, untuk untuk masalah yang bisa bikin list laporan itu untuk masalah yang mengelola laporan seperti kalau ngerokok ini tingkat 5, kalau kalau ngomong kasar ngebully itu tingkat berapa, itu masuk ke stakeholder yang siapa Bu? Iya, itu kan sudah ada ya, di pedoman itu kan sudah ada. Jadi pelapor itu nggak menuliskan lagi bentuk pelanggarannya apa, levelnya berapa, tinggal pilih saja. Kan itu udah jelas itu item-item pelanggarannya. Hanya mungkin ada tambahan deskripsi, apa keterangan, itu boleh. Tapi kalau terkait item pelanggaran dan levelnya ya tinggal pilih saja sesuai dengan apa yang sudah tertera di pedoman akademik itu bab 3. Nah, dari itu biasanya siapa ya Bu yang mengelola, yang membuat itu Bu, sebelum adanya yang menginputkan atau yang ngedit? Maksudnya gimana? Maksudnya jika ada tambahan begitu, ada tambahan item gitu. Maksudnya gimana? VGA. Ngedit apa ini? VGA kayak komputer. Iya, jadi jika ada tambahan peraturan itu yang mengupload peraturan itu siapa, kayak yang menambahkan adanya peraturan-peraturan, seumpama ini ada peraturan tambahan untuk tidak boleh rambutnya tidak boleh gondrong gitu Bu. Terus masuk pelanggaran berapa itu, apakah ada stakeholder yang menambahkan sendiri atau tidak? Ya, kalau rambut sudah ada itu ya. Kalau memang itu ditambahkan karena pedoman akademik itu disahkan sama Senat ya. Jadi kalau memang ada itu jalurnya akan panjang ya, tidak kemudian bisa oleh di sistem gitu ya. Ya, itu memungkinkan, bukan kok tidak memungkinkan. Kalau nanya stakeholder kan tadi. Gimana? Tolong dibacakan yang di chat ya. Izin membacakan yang di kolom komentar Bu. Di sini permisi Bu, saya Valina dari 2F SIB, izin bertanya, jika pelaporan itu nanti tidak sesuai, semisal ada mahasiswa yang diminta NIM untuk dilaporkan, namun mahasiswa ini memberi NIM yang salah, NIM temannya, itu nanti alurnya bagaimana ya Bu? Berikan NIM yang salah. Ya nanti kan ada verifikasi oleh DPA. Ya kalau memang tidak sesuai, ya kan masih ditanya kelas berapa, siapa namanya, kan begitu. Ada data mahasiswa. Ya kalau bisa data mahasiswa itu tinggal select, tinggal pilih. Ya. Terus isi pelanggarannya kan gitu.
Makanya perlu kan verifikasi ya. Masa Ini ditakut kan ini. informasi Ini itu yang sampai mengelola ke siapa? DPA kan begitu. Ya itu kan udah tertulis ini. Kalau memang tidak sesuai kan ada nama dosen pelapornya, ya maka Pasti. dihubungi kembali nanti dosen Ada pelapornya. ibu konektore. Nanti kan bisa dipertemukan antara dosen pelapor dengan mahasiswanya. Ada MI lah. Ada MI. Nah, tapi biasanya begini, kondisinya yang sudah pernah ada dosen pelapor itu selain mengisikan itu Layar biru itu sih. biasanya akan Kabel biru itu loh. meminta Eko ada. KTM-nya, kartu mahasiswa. Biasanya begitu. Kartu tanda mahasiswa itu yang nanti akan diberikan secara di luar sistem gitu ya. Atau bisa jadi foto ini loh. Jelas gitu ya, kalau memang ada indikasi, oh ini ternyata mahasiswa itu kalau ditanya NIM-nya itu bohong, punya temennya yang di itu kan bisa dilakukan dengan mencocokkan dengan KTM-nya. Permisi Bu Hengki, izin bertanya. Kalau misalnya ada laporan kan yang masuk ke mahasiswa kalau dia melakukan pelanggaran, tapi mahasiswa itu merasa kalau dia tuh nggak melakukan gitu. Apakah ada kayak sistem gitu mahasiswa bisa mengajukan banding gitu Bu? Ya silakan, kan itu di verifikasi itu kan di sisi DPA ya. Ya, pasti akan dipanggil gitu kan, akan dipertemukan dengan dosen yang melapor. Mahasiswa Ya, langsung ngomong ke bagaimana dosennya sistem gitu ya? Gimana? Ya silahkan. Ya kalian ya, nggak kalian sebagai developer ya kan bisa, wah ini bisa nih gitu, buat ini mestinya bisa begini. Saya menyampaikan adalah kebutuhannya, minimal requirement itu seperti itu. Kalau kalian bisa menambahkan fitur-fitur ya yang lebih, ya, kan bagus ya. Kalau koma. Silakan yang lain. Oh, pasti dah kejahat no. Ya siapa? Nomor iki wongnya sih. Oke, oh kita aja lagi. Tolong dibacakan lagi ya. Hah? Kafe turu. Turu kafe. Harus bisa di WA. Tambangan lho arek sing turu wajur cah. Aku mau taruh mana? Is nang apa? Ini nang ya motor berarti nak. Katong tas bro. Aku lihat. Bisa lihat. Izin. Gimana itu yang di chat? Siapa yang bisa jawab? Iya Tadi Bu. saya jelaskan itu. Izin. Pertanyaan itu loh. Pertanyaan dari Vira itu siapa yang bisa menjelaskan? Tadi sudah saya jelaskan itu. Naik tingkat itu karena apa? Gimana? Anda bisa menjelaskan ada pertanyaan temannya? Kalau mungkin senangkapnya kita tadi Bu, itu masih dikomunikasikan sama komisi disiplin Bu.
Naik tingkat itu tadi loh, karena apa tadi? Di buku pedoman akademik tadi kan sudah ada jelas nih ya. Naik level. Pernah melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali, Bu. Dan tidak dibayar. Iya. Iya. 3 kali itu adalah yang sama ya. Dia mengulang pelanggaran yang sama sebanyak 3 kali. Mau sudah dibayarkan sanksinya atau bahkan tidak dibayarkan sanksinya. Ya, maka dia mengulang selama 3 kali pelanggaran yang sama, itu naik level. Oleh turu maneh. Manung sandung. Sikilku ora maneh. Gimana? Sudah cukup? Kalau sudah cukup kita tutup sesinya. Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk komisi disiplin ini hanya dari Apa? satu Untuk apa? atau gabungan dari pusat, Bu? Apa gimana? Untuk komisi disiplin yang memutuskan DO atau tidaknya itu hanya dari prodi atau sampai ke pusat, Bu? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan, komisi disiplin yang terkait pelanggaran level 1 yang sampai dengan putus studi tadi di mana? Pusat kan? Komisi disiplin pusat itu Senat dan manajemen pusat. Ya, sebagai contoh gambaran begini, ya, itu bisa menjadi batasan, ya, sistem ini dibatasi untuk proses di jurusan. Jika memang ada terkait poin yang tadi, ya, maka ya bisa semacam sistem kalian nanti mengeluarkan surat pengantar atau apa, sehingga menunjukkan bahwa mahasiswa ini perlu untuk dilakukan pertimbangan terkait sanksi ke pusat, kan bisa begitu. Bisa dipahami ya? Baik, Bu, bisa. Sudah? Cukup? Bagaimana Adik-adik? Ada pertanyaan lagi? Monggo, silakan. Sudah cukup sepertinya ya, Bu. Iya. Ya. Bu, Adik-adik, silakan Sudah kalau ya? ada pertanyaan lagi. Saya hitung sampai 10. 1, 2. Ada pertanyaan? 3. Cuma ini, Nah, Bu, silakan. memastikan berarti stakeholdernya itu mahasiswa, dosen yang dibagi 3 ya, Bu. KPS, pengajar, DPA. Iya. Terus satunya komisi itu ya, Bu. Komisi apa? Disiplin. Ya, manajemen itu ya. Berarti admin ini tidak masuk ya, Bu? Ya dibutuhkan nggak lo? Oh, ya. Itu ya. Ada lagi? Yang lain? Silakan. Saya lanjutkan hitungannya ya. 3, 4, 5. Ada yang bertanya di kolom komentar. Bu, Tanya langsung aja. Bertanya apakah setiap pelanggaran memiliki batas melaksanakan kewajiban dibayarkan?
Secara pedoman atau aturan sih tidak ada sih ya. Tapi itu nanti makanya harapan saya sih di akhir studi kalian itu di situ menjadikan juga sebagai bebas tanggungan bahwa sudah tidak ada lagi pelanggaran yang belum dilaksanakan sanksi. Oke, ada lagi? 5. Terus di bawahnya itu ada yang nanya, Mas. Oh, Mana hah? ada ini? Iya, tanya pribadi ke kamu. Oh, tanya aku. Kenapa tanya pribadi? Tanya pribadi ke Agung ini. Tanyakan gitu paling, tanyakan ini gitu paling. Iya, Wah, tanyakan Jadi tolong. Mahasiswa bisa ya akses kan, pelanggarannya di mana katanya. di hatimu. nah gimana? Tanya kok, Jawaban tanya sendiri Mas. pribadi. Nanti kan tanyanya sama-sama, nanti sama jawab Mas Agung ya, sama jawabin ya. Tanya sama dosennya aja kok takut ada gimana sih? Sing pendel ngono kayak wis gede-gede kok. Tanyain. Dibuka kameranya, Iya, tanya. siapa itu? Mohon izin Nur bertanya Wahib. gitu. Oh, silakan Dek Nur Wahib, silakan dibuka kameranya, silakan ditanyakan. Apa yang mau ditanyakan? Silakan Dek Nur Wahib. Oke, assalamualaikum Bu. Mohon maaf ini masih ada kelas, jadi saya bisa on cam. Yang gitu Bu, yang mau saya kelas tanya tapi kan ada data mahasiswa kan di dalam websitenya itu. Nah itu yang memanajemen itu seperti memanajemen mengedit, memasukkan data itu siapa ya Bu? ya DPA silakan atau berarti bagaimana? siapa? Ya kalau DPA. Ya, berarti apa tadi kebutuhan yang ditanya sama Mas Agung tadi ya? Dia ada butuh admin ya Oh untuk iya. manajemen. Berarti nanti tambahkan admin juga Bu Perlu buat ya, manajemen data dosen. itu. Ya, DPA-nya siapa kelas ini kan itu perlu disetting ya. Setiap naik misalnya dari kelas 1 ke kelas 2 itu kan berubah tuh. Ya. Setting kelas, setting DPA-nya kan itu berubah. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Iya, bisa dikirimkan contoh desain. Ya, terima kasih juga pertanyaannya Dek Nur Wahib. Ada lagi yang lain? 6. Izin Pak, 7. kalau misal bukan topiknya dari tata tertib ini boleh nggak Pak? Maksudnya kan di pengumuman tadi itu tertanda tangan kalau Pak Yopi ini koordinator PBL semester 3 ya Pak? Untuk TI ya, untuk TI, D4 TI. Iya. Ya. Nah, di sini saya mau nanya dan memastikan Pak, untuk yang mata kuliah yang masuk PBL itu apa aja ya Pak? Yang pasti masuk PBL itu adalah manajemen proyek, terus kemudian pemrograman berbasis objek, terus kemudian basis data lanjut, sama yang keempat web. Ya, itu yang pasti. Nah, tapi sebenarnya ada yang 2 yang tentatif. 2 itu bahasa Inggris, terus sama yang satunya kewarganegaraan. Nah, cuman pada prakteknya ini baik dari bahasa Inggris maupun kewarganegaraan sepertinya belum ada kesepakatan di antara tim teachingnya. Jadi nanti mungkin ada kelas yang bahasa Inggrisnya itu ikut, ada kelas yang bahasa Inggrisnya enggak gitu ya. Ada kelas yang kewarganegaranya ikut, ada kelas yang kewarganegaranya enggak gitu. Tergantung dosennya. Karena yang sepakat kemarin untuk yang bahasa Inggris itu ikut itu ketua tim teachingnya yaitu Bu Atika sudah sepakat ikut proyek. Tapi ketika saya monitoring, ketika saya tanya-tanya ke kelas yang bahasa Inggris lain, katanya belum ada info dari dosen lain yang pengajarnya bukan Bu Atika gitu ya. Nah, jadi sepertinya mungkin untuk yang bahasa Inggris itu sama kewarganegaraan mungkin nanti akan tentatif bergantung pada nanti dosennya seperti apa gitu. Tapi untuk yang 4 tadi memang sudah oke, sudah fix ya. Jadi manajemen proyek, kemudian pemrograman berbasis objek, orientasi objek, kemudian basis data lanjut sama pemrograman web. Ya, proyeknya ini sebenarnya intinya ada di pemrograman web ya, Dedek ya. Makanya aplikasi yang dibuat ini aplikasi web. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Izin menyangga ya Pak. Ya. Untuk
yang PBO ini nanti outputnya itu desktop apa web, Pak? Soalnya kemarin ditugasin desktop, Pak. Tugas untuk tugas ini kan, tugas pertemuan biasa kan, atau tugas akhir. Katanya tugas akhir, Pak. Jadi yang teori PBO itu juga malah ikut ke PBL, Pak. Kan biasanya tak tanya Pak kemarin, yang teori PBO itu biasanya kalau semester 1 2 itu tidak ikut PBL, Pak, gitu. Katanya ikut, Pak, sekarang. Dek, dosennya siapa, Dek? Ini yang ajar PPU. Yang praktikum itu Budian, terus yang teori itu Budian. Pak Yunus, dosen luar, Pak. Oh, gitu. Ya nanti kalau gitu saya saya coba sampaikan lewat koordinator tim teachingnya ya. Sebenarnya yang koordinator tim teachingnya itu Pak Hashim, dan Pak Hashim memang sudah sepakat untuk pemrograman berbasis objek itu ikut proyek, dan proyeknya seharusnya berbasis web. Ya, jadi bukan bikin aplikasi berbasis desktop. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Hashim untuk biar Pak Hashim bisa menyampaikan ke timnya. Begitu ya. Soalnya udah ditugaskan itu Pak kemarin, suruh buat GUI yang di NetBeans itu Pak, yang itu sama suruh nentuin database-nya. Jadi bingung yang itu kemarin Pak, teman kelas Pak. Betul. Oke. Ya. Nanti saya sampaikan ke Pak Hashim ya untuk masalah ini seperti apa gitu. Oke. Ada lagi? Baik. Yang lain? Ya. Sudah ya. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Ada lagi yang lain? Ada mungkin? Ya. Baik, kalau tidak ada saya teruskan countdown-nya ya. 7, 8, 9, 10. Ya, oke, baik. Berarti sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah hadir. Terima kasih banyak kepada Bu Mugi juga. Mudah-mudahan nanti proyeknya bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi untuk sesi kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Mugi. Kan desain. Bisa kamu ya? Kulit berkuang kalau revisi peng songot.